Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salsabila Khairunisa dengan NIM 19060097 dari Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar Angkatan 2019 IKIP Siliwangi. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan sedikit hasil penelitian skripsi saya yang berjudul Penerapan Model Project Based Learning untuk meningkatkan kemampuan berpikir kreatif siswa kelas 4 sekolah dasar. Langsung saja pada bagian yang pertama. Penulis dalam membuat skripsi ini dilatar belakangi oleh beberapa masalah. Namun sebelumnya, saya akan menjelaskan terlebih dahulu kondisi ideal. Nah, memilih dan menerapkan model pembelajaran yang tepat dan merangsang kemampuan berpikir siswa. Cara menerapkan model pembelajaran saat ini yaitu dengan memberikan suatu permasalahan ataupun kejadian yang dialami siswa dalam kehidupan yang nyata. Maka siswa dapat berpikir, menggali, serta membangun pengetahuan sendiri yang dapat menyebabkan pengetahuan itu melekat di benaknya dan bisa diingat kembali dalam jangka waktu yang cukup lama. Berbicara kondisi nyata di lapangan, setelah penulis teliti bahwa proses pembelajaran pada mata pelajaran seni budaya dan prakarya itu masih berpusat pada guru, sehingga memicu lemahnya kemampuan berpikir kreatif siswa. Diperkuat dengan penelitian sebelumnya, menurut Sudarma tahun 2013, pendekatan pembelajaran yang berpusat pada guru merupakan pendekatan yang kurang mendukung usaha pengembangan kemampuan berpikir kreatif siswa. Hasil pembelajaran siswa pun masih kurang maksimal, karena pada saat pembelajaran, siswa itu cenderung menjadi pasif di kelas, karena pusat kegiatannya itu hanya terletak pada guru dan siswa hanya mengambil peran sebagai penonton. Nah, peneliti mencoba menerapkan solusi atas permasalahan tersebut dengan menerapkan model project-based learning pada materi tentang Momtase. Selanjutnya, tujuan dari penelitian ini ada 3 poin, yaitu yang pertama, untuk mengetahui peningkatan kemampuan berpikir kreatif siswa kelas 4 sekolah dasar pada pembelajaran menggunakan model project-based learning. Yang kedua, untuk mengetahui kesulitan siswa kelas 4 sekolah dasar dalam meningkatkan kemampuan berpikir kreatif. Dan yang ketiga, untuk mengetahui kesulitan guru dalam menerapkan model project-based learning. Adapun metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu menggunakan metode mixed method. Adapun desain yang digunakan adalah sequential explanatory. Desain ini digunakan karena penelitian ingin mendapatkan data secara kuantitatif terlebih dahulu dan diikuti penjelasan data kualitatif. Selanjutnya, subjek dan lokasi penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu 30 siswa kelas 4B yang terdiri dari 15 siswa laki-laki dan 15 siswi perempuan. Serta lokasinya itu di SDN Barokah yang bertepatan di daerah Kecamatan Kutawaringin, Kabupaten Bandung. Next, adapun instrumen penelitian yang digunakan terhadap penelitian ini diantaranya ada lembar observasi dan RPP. Di mana lembar observasi dan RPP ini untuk mengetahui apakah terdapat peningkatan berpikir kreatif siswa pada pembelajaran materi keterampilan membuat montase siswa kelas 4 sekolah dasar dengan menggunakan model project-based learning. Nah, lembar observasi ini terdapat 2 jenis, yaitu lembar observasi untuk aktivitas guru dan lembar observasi untuk aktivitas siswa. Selanjutnya ada lembar tes soal, tes praktik, dan wawancara. Nah, di sini tujuannya itu untuk mengetahui apa saja kesulitan-kesulitan yang dihadapi siswa pada saat menyelesaikan tugas praktik membuat montase. Tes soalnya itu ada 10 tes soal pilihan ganda dan 5 soal esai. Sedangkan tes praktiknya itu ada 2 tes praktik yang dimana yang pertama tes praktik itu membuat montase berkategori bahan kertas seperti majalah bekas atau koran bekas.
Dan yang kedua itu praktik montase dengan berbahan sampah plastik. Kemudian wawancara di sini itu tujuannya untuk memperkuat apa saja kesulitan siswa dalam menyelesaikan tugas praktik tersebut. Selain itu, wawancara juga dilakukan kepada guru untuk mengetahui apa saja kesulitan guru dalam menerapkan model project-based learning tersebut. Nah, yang terakhir ada dokumentasi, di mana dokumentasi ini untuk mengumpulkan hasil karya siswa. Selanjutnya, ada pun implementasi penerapan model project-based learning. Langkah-langkah model project-based learning. Yang pertama, mengajukan pertanyaan mendasar. Nah, contoh pertanyaannya itu seperti, anak-anak, apakah kalian sudah mengetahui apa itu seni montase? Atau bisa juga seperti, siapa di sini yang tahu perbedaan antara seni montase dengan kolase? Nah, seperti itu. Yang kedua, mendesain perencanaan. Di sini guru memulai merencanakan proyek pembuatan montase. Yang ketiga, menyusun jadwal. Dalam tahapan ini, guru dan siswa menyusun jadwal pengerjaan proyek. Jadwal ini berisi langkah-langkah pembuatan proyek yang meliputi membuat timeline, menentukan deadline, melaksanakan monitoring, penilaian, juga evaluasi. Yang keempat, memonitor siswa dan kemajuan proyek. Nah, dalam tahap ini, monitoring wajib dilakukan oleh guru dalam penerapan model PJBL. Yang kelima, penilaian. Nah, penilaian ini dilakukan untuk membantu guru dalam mengukur ketercapaian standar kompetensi. Dan yang keenam, mengevaluasi pengalaman. Nah, evaluasi ini dilakukan guna memberikan kesempatan kepada siswa untuk melaksanakan refleksi terhadap kegiatan yang telah dilakukan, baik secara individu maupun kelompok. Nah, setelah penerapan model project-based learning, keluarlah hasil nilai rata-rata pretest dan posttest. Maka setelah mengetahui nilai rata-rata pretest dan posttest siswa, ternyata terdapat peningkatan, yaitu sebanyak 0,56 atau 56%, sehingga dapat menunjukkan presentasi sangat baik. Itu dari segi pengetahuan. Nah, bagaimana dari segi keterampilan? Dari segi keterampilan, siswa melakukan 2 kali praktik. Praktik yang pertama membuat montase berbahan kertas, yaitu dengan menggunakan majalah bekas atau koran bekas. Sedangkan pada praktik kedua membuat montase berbahan sampah plastik bekas kemasan. Nah, maka setelah mengetahui nilai rata-rata siswa pada praktik ke-1 dan praktik kedua, terdapat peningkatan yaitu sebanyak 0,52 atau 52%. Dan dapat menunjukkan presentasi sangat baik. Nah, hasil tersebut dihitung melalui aplikasi SPSS dan dihitung lagi oleh Microsoft Excel. Selanjutnya ada kesulitan siswa pada praktik ke-1, yaitu praktik membuat montase berbahan kertas seperti majalah bekas dan koran bekas. Di antara indikator yang lainnya, poin indikator yang kedua yaitu teknik memotong, presentasi siswa rata-rata menghasilkan 2,59 atau dapat dipresentasikan 64% dibandingkan indikator yang lainnya. Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan pada salah satu siswa, ternyata benar, pada indikator ini, siswa kesulitan dalam teknik memotong. Selanjutnya, kesulitan yang dialami oleh siswa pada praktik kedua, yaitu membuat montase berbahan sampah plastik. Terlihat pada indikator poin ketiga, yaitu menempelkan bahan montase dengan rapi dan benar yang menghasilkan nilai rata-rata 2,90, atau dapat dipresentasikan 72%. Itu dapat dikatakan lebih kecil daripada indikator lainnya. Selanjutnya, kesulitan guru dalam menerapkan model project-based learning, yaitu alokasi waktu proyek yang melampaui jadwal pembelajaran dan yang aspek yang perlu dinilai menjadi faktor penghambat. Nah, dari hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa adanya peningkatan kemampuan berpikir kreatif siswa kelas 4 setelah menerapkan model project-based learning pada materi pembelajaran SBDP, yaitu materi karya seni teknik tempel berupa karya montase. Yang kedua, kesulitan siswa kelas 4 sekolah dasar dalam meningkatkan kemampuan berpikir kreatif, yaitu terlihat dari indikator teknik memilih dan teknik menggunting.
Dan yang ketiga yaitu kesulitan guru dalam menerapkan model project-based learning, yaitu banyaknya aspek yang perlu dinilai sehingga proses yang dilakukan membutuhkan cukup banyak waktu. Nah, sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila terdapat banyak kesalahan ataupun kekurangan kata. Nah, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.